Negara kaya tidak selalu makmur dari awal. Beberapa dari mereka sempat menghadapi kesulitan ekonomi. Berkat kegigihan para pemimpin serta rakyatnya, mereka berhasil membalikkan kondisi ekonominya. Melihat dari sejarah, berikut beberapa negara yang sempat menjadi negara miskin di dunia. Mari kita intip negara apa saja yang membalikkan keadaan. Kita mulai dari akhir, yaitu peringkat ke-9 dimulai dengan Irlandia. Pada awal 1900-an, Irlandia adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Pengangguran dan inflasi tinggi terjadi di negara itu, sementara pertumbuhan ekonominya terhenti. Kondisi ekonomi di negara Irlandia tumbuh dengan sangat pesat pada tahun 1995 sampai 2007. Rata-rata pertumbuhan PDB waktu itu sebesar 6%. Sayangnya, semenjak terjadinya krisis ekonomi global pada tahun 2008 silam, kegiatan ekonomi dalam negeri menjadi menurun. Namun saat ini Irlandia dapat mengembalikan kestabilan perekonomiannya. Bahkan ekonomi Irlandia adalah yang paling cepat berkembang di Eropa dan diperkirakan akan tetap sampai setidaknya 2024. Yang ke-8, Qatar. Qatar adalah negara miskin pada awal abad ke-20. Negara yang menjadi jajahan Inggris pada tahun 1916 ini hanya bergantung pada tangkapan ikan dan mutiara. Ketika Qatar memperoleh kemerdekaan penuh dari Inggris pada tahun 1971, negara itu menuai hasil lebih dari 2 dekade ekstrak minyak. Industri dan infrastruktur jauh lebih baik dikembangkan dan standar kehidupan umum telah meningkat. Urutan ke-7 diduduki oleh Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu negara termiskin di dunia ketika didirikan pada tahun 1932. Negara tersebut bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari perziarahan agama yang naik haji. Selain itu, pendapatannya juga berasal dari pertanian yang sederhana dan tidak dapat diprediksi. Penemuan cadangan minyak pada tahun 1938 menjadi keberuntungan Arab Saudi. Krisis minyak pada tahun 1973 menaikkan harga secara besar-besaran dan memperkaya perekonomian Arab Saudi. Keenam, Singapura. Singapura pernah menjadi negara yang sangat miskin dengan tidak adanya sumber daya alam. Sepertiga penduduk tinggal di tempat kumuh dan separuhnya buta huruf. Perdana Menteri pertamanya, Lee Kuan Yew, adalah orang yang mengubah Singapura menjadi kota metropolis. Perdana Menteri yang visioner dan terkadang otoriter merombak sistem pendidikan dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa umum, menciptakan tenaga kerja multibahasa yang sangat terampil. Berkat Lee Kuan Yew, Singapura menjadi negara metropolis dunia pertama yang bersinar selama bertahun-tahun. Pertumbuhan ekonominya sangat pesat dibandingkan dengan negara yang lebih dulu merdeka dari penjajahan. Yang kelima, Spanyol. Spanyol merupakan negara miskin yang hancur karena perang saudara pada tahun 1930-an. Perang tersebut menghambat perekonomian hingga pada tahun 1950-an dan pada tahun 1950-an keuangan Spanyol sangat lemah dan buruk. Pada tahun 1959, pemerintah Spanyol mengubah kebijakannya dan mengganti menteri-menteri perekonomian yang lebih muda dan liberal. Pada tahun 1960-an, Spanyol akhirnya melakukan industrialisasi secara besar-besaran dan terbuka ke dunia luar. Sejak 1975, Spanyol telah beralih ke demokrasi modern yang makmur. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1986 dan diikuti dengan pertumbuhan bertahun-tahun serta peningkatan standar hidup. Keempat, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat maju di bidang teknologi. Perekonomian negara itu mulai berkembang sejak rezim dikritik karena membatasi kebebasan sipil. Rencana 5 tahun negara itu dilaksanakan pada tahun 1962. Perkembangan ekonomi saat itu dijuluki Miracle of the Han River. Setelah Miracle on the Rhine diciptakan untuk menggambarkan pemulihan ekonomi pasca perang Jerman yang luar biasa. Industri keluarga seperti Samsung dan LG mendapat pinjaman besar dari sektor perbankan sebagai bagian dari rencana 5 tahun. Kemudian, masyarakat Korea Selatan menikmati pertumbuhan ekonominya mereka sepanjang tahun 1960-an. Ketiga, Brunei.
Brunei Darussalam adalah negara kecil di Asia Tenggara yang dikenal sebagai pengekspor minyak mentah dan gas bumi. Sebelum penemuan cadangan minyak yang sangat besar pada tahun 1929, Brunei hanyalah negara jajahan Inggris yang miskin. Standar hidup Brunei Darussalam hampir setara dengan Eropa dan Amerika Utara pada tahun 1970-an. Setelah penemuan gas alam di tahun 1960-an, cadangan tambahan minyak dan gas ditemukan di lepas pantai pada tahun 1970-an juga memperkuat perekonomian negara tersebut. Yang kedua, Norwegia. Norwegia adalah negara kaya akan cadangan minyak bumi, gas alam, mineral, makanan laut, dan air segar. Situasi keuangan negara dengan ibu kota Oslo ini mengalami kesulitan pada abad ke-19. Pada abad ke-20, Norwegia perlahan bangkit setelah mengembangkan industri pengembangan listrik tenaga air. Hal tersebut yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. 1969 menjadi tahun keberuntungan Norwegia. Pasalnya, mereka menemukan cadangan minyak besar di Laut Utara. Hasil dari industri minyak Norwegia berhasil membuat sebagian besar negara lain cemburu dan membawa mereka ke kejayaan. Dan yang terakhir, Swiss. Swiss dikenal sebagai negara yang netral atau tidak memihak kubu apapun. Jadi itu yang menjadikan Swiss negara nomor 1 yang berkembang. Namun mereka merupakan negara yang memiliki kerjasama internasional yang kuat. Sebelum menjadi salah satu negara Eropa dengan standar kehidupan tertinggi, Swiss adalah negara miskin sekitar 150 tahun yang lalu. Banyaknya wilayah pegunungan di Swiss menyebabkan pembangunan negara itu terhambat. Sebagian besar penduduknya, terutama di pedesaan, berimigrasi untuk melarikan diri dari kehidupan miskin. Mulai dari tahun 1950-an, perekonomian Swiss beralih dari industri ke ekonomi jasa. Meskipun pertumbuhan ekonominya melambat pada tahun 1970-an, Swiss telah mempertahankan posisinya di puncak dan menjadi negara kaya raya. Nah, itu dia tadi 9 negara yang dulunya sangat miskin menjadi kaya raya. Semoga Indonesia bisa cepat tumbuh dan seperti ke-9 negara tersebut. Itu tadi ringkasan negara yang dulu miskin dan menjadi kaya raya saat ini. Terima kasih telah menonton channel kami dan tunggu video-video atau informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.